Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di materi berikutnya, yaitu penghampiran fungsi. Nah, kalau di bab sebelumnya kita belajar mencari akar, hampiran akar dari suatu fungsi yang tersedia. Jadi ada fungsi, lalu kita mencari hampiran akar yang mendekati. Nah, sekarang kita mau mencari penghampiran fungsinya. Jadi ada data, datanya tersedia, lalu kita mau menghampiri sebenarnya fungsi yang paling dekat dari data yang tersedia itu bentuknya seperti apa. Nah, misalkan di sini ada hasil data suatu percobaan, ada ketika X1 itu menghasilkan data Y1, kita namakan titik P1. Kemudian titik P2 itu ketika X2 maka kita dapat Y2 dan seterusnya. Itu data yang tersedia dari lapangan. Kemudian kita plot titik-titik itu di koordinat kartesius. Misalkan P1, P2, P3, P4, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan mencari suatu fungsi di mana mewakili titik-titik data itu. Misalkan di sini ada fungsi Gx. Nah, lalu nanti kita akan cek apakah fungsi Gx ini adalah fungsi hampiran yang terbaik atau tidak. Misalkan seperti kasus yang sedang kita hadapi sekarang ini, kita mempunyai data korban COVID-19 gitu ya. Pada hari sekian datanya kita dapat penderitanya sekian ratus, hari kesekian berapa sampai hari sekarang ke 20 sekian itu menghasilkan 1000 sekian gitu misalkan. Nah, berarti yang kita punya hanyalah data hari dan banyaknya korban di mana X-nya adalah hari, Y-nya adalah korban. Nah, dari data yang kita dapat di lapangan, kita bisa membentuk hampiran fungsi apa sih sebenarnya yang terbentuk dari data yang tersedia. Nah, kalau kita sudah dapat fungsinya, maka kita bisa melakukan langkah-langkah berikutnya, misalkan membuat pemodelan yang cocok sehingga kita bisa menekan wabah penyakitnya supaya cepat teratasi. Begitu. Nah, kira-kira manfaat dari hampiran fungsi itu seperti itu. Kalau kita lihat di kasus COVID-19 gitu ya. Nah, hampiran fungsinya itu sebenarnya ada banyak bentuknya. Nah, tapi yang kita pelajari hanya terbatas. Di sini kita akan membahas linier, kuadratik, dan eksponensial gitu ya. Nah, langkahnya gimana untuk mendapatkan fungsi Gx itu tadi? Maka kita menentukan suatu fungsi yang akan mewakili fungsi fx. Nah, fungsi fx ini adalah fungsi yang sebenarnya ya. Lalu kita hampiri dengan fungsi gx. Nah, kita tentukan dulu mau dibentuk ke apa, apakah linier, apakah eksponensial gitu atau yang lain. Nah, setelah itu kita memilih fungsi gx itu mengusahakan supaya dia melewati hampir semua titik yang tersedia, titik data yang tersedia itu sedekat mungkin dengan titik-titik hasil percobaan. Sebisa mungkin itu hampir semua titik itu dilewati oleh garis itu. Nah, kemudian kita mencari selisih ordinat antara titik-titik hasil dengan fungsinya. Jadi Y-nya berapa, hasilnya Gx berapa, kita cari selisihnya untuk dapat EI ya, errornya. Nah, kemudian untuk mendapatkan suatu fungsi hampiran yang terbaik, maka kita harus mencari selisih si E ini tadi paling kecil, yaitu yang paling
minimum gitu ya. Kalau paling minimum harapannya adalah dia adalah yang paling fungsi yang paling mendekati aslinya. Nah, kemudian kita mencari jumlah kuadrat error dari kesalahannya itu harus yang paling minimum. Jadi setelah ketemu EI ini tadi, kemudian kita cari kuadratnya. Nah, kalau sudah dapat D kuadratnya, kemudian kita mencari yang minimum itu dengan cara mencari turunan pertamanya itu harus sama dengan 0 gitu ya. Kita jadikan sama dengan 0. Nah, setelah itu kita mencari RMS atau root mean square error untuk mencocokkan apakah fungsi hampiran itu sudah yang paling bagus. Kita mencari ERMS, otomatis kita mencari nilai ERMS yang paling kecil. Nah, semakin kecil ERMS-nya berarti fungsi hampirannya yang paling mendekati dari titik-titik data yang tersedia. Nah, kira-kira begitu langkahnya. Nah, yang mau kita pelajari nanti ada 4, yaitu metode kuadrat terkecil fungsi linier, metode linearisasi fungsi eksponen, metode linearisasi fungsi pangkat, dan yang keempat, metode kuadrat terkecil untuk kurva kuadratik. Jadi ada 4 ini yang akan kita bahas. Oke, kita masuk ke yang pertama dulu, yaitu metode kuadrat terkecil untuk fungsi linier. Jadi nanti GX-nya kita duga ke fungsi linier. Nah, bentuk fungsi linier, bentuk umumnya seperti ini. GX sama dengan A plus BX. Nah, di sini nanti dari data yang tersedia, mau kita cari A-nya berapa, B-nya berapa, supaya terbentuk fungsi linier ini. Nah, kita cari selisih ordinat dulu. Nah, untuk mendapatkan A dan B, kita ikuti langkah-langkah tadi yang sudah tersedia, supaya kita tahu A itu cara nyarinya bagaimana, B itu cara nyarinya bagaimana. Nah, yang pertama kita mencari selisih ordinat antara titik-titik hasil dengan fungsi GX-nya. Berarti EI sama dengan YI min GXI. Nah, padahal GX-nya tadi adalah A plus BX, berarti GXI-nya adalah A plus BXI. Nah, terus kita mencari jumlah kuadrat dari kesalahan atau errornya. Harus minimum. Nah, kita cari D kuadratnya dulu. Berarti D kuadrat sama dengan sigma EI kuadrat. Nah, padahal EI-nya tadi adalah YI min A plus BXI. Berarti EI kuadrat kita ganti menjadi YI min GXI, di mana GXI-nya tadi sudah kita ganti, berarti D kuadratnya adalah sigma YI min A plus BXI dikuadratkan. Nah, kemudian kita buka kurungnya, berarti kita punya YI min A min BXI dikuadratkan. Nah, selanjutnya karena dia harus minimum, berarti D kuadrat turunan D kuadratnya harus sama dengan 0. Nah, di sini D kuadrat itu ada A, ada B. Maka kita turunkan parsial terhadap A dan terhadap B. Yang pertama, kita turunkan dulu terhadap A. Berarti do D kuadrat per do A sama dengan 0. Kita jadikan sama dengan 0 karena kita mau mencari yang minimum, sehingga turunannya harus sama dengan 0. Berarti kita punya do dari sigma YI min A min BXI dikuadratkan per do A sama dengan 0. Nah, lalu kita turunkan terhadap A. Berarti 2-nya turun. Berarti 2 kali sigma ini dikali turunan dari yang di dalam terhadap A. Berarti negatif 1. Berarti kita punya ini. Nah, negatif 1 kita kalikan ke depan, maka kita punya negatif 2 dikali sigma YI min A min BXI sama dengan
0. Lalu kedua ruas kita bagi dengan negatif 2, berarti ini tinggal 1, yang ini tetap 0. Berarti sigma YI min A min BXI sama dengan 0. Kemudian kita uraikan sigmanya, berarti sigma YI min sigma A min sigma BXI sama dengan 0. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa ini tadi melanjutkan. Nah, yang perlu kalian ingat bahwa sigma A itu sama dengan NA. Berarti ini kita rubah menjadi NA. Nah, lalu kedua ruas kita tambahkan NA. Maka kita punya sigma YI min sigma BXI sama dengan NA. Gitu ya, atau kita tulis seperti ini, berarti kita bisa cari A-nya. Kedua ruas kita bagi N, berarti kita punya A sama dengan sigma YI dikurangi sigma BXI per N. Kemudian yang ruas kanan kita pecah, berarti kita punya seperti ini, sigma YI per N dikurangi sigma BXI per N. Nah, B-nya kita keluarkan. Berarti kita punya A sama dengan sigma YI per N dikurangi B dikali sigma XI per N. Nah, ini rumus untuk mencari A-nya. Nah, sekarang kita turunkan parsial terhadap B untuk mencari rumus yang B. Ini tadi rumus A-nya. Berarti D kuadrat per B sama dengan 0, di mana D kuadratnya tadi ini. Lalu kita turunkan terhadap B, berarti turunannya 2 dikali sigma, ini YI min A min BXI, dikali turunan yang ini terhadap B, berarti min XI. Nah, minnya keluar, berarti jadi min 2. Lalu kedua ruas kita bagi dengan negatif 2, berarti kita punya ini. Nah, lalu kita kalikan XI-nya. Berarti kita punya sigma dari XI-YI min AXI min BXI kuadrat sama dengan 0. Lalu kita uraikan sigmanya, berarti kita punya sigma XI-YI min sigma AXI min sigma BXI kuadrat sama dengan 0. Lalu kita jadikan ini kedua ruas ditambah sigma AXI plus sigma BXI kuadrat. Berarti kita punya ini. Nah, selanjutnya A dan B, A-nya kita keluarkan ya. A-nya keluar. Nah, padahal A tadi kita sudah dapat rumusnya menjadi sigma YI per N dikurangi B kali sigma XI per N. Gitu ya, kita ganti A-nya pakai rumus yang tadi. Nah, kemudian kedua ruas kita kalikan N. Berarti kita punya N sigma XI YI sama dengan, ini N-nya dikalikan berarti tinggal sigma YI min B sigma XI dikali sigma XI plus N kali sigma BXI kuadrat. Nah, lalu kita kalikan ini. Kita kalikan ini berarti menjadi sigma XI YI dikurangi B kali sigma XI dikuadratkan. Nah, kita punya ini. Nah, selanjutnya kita kan mau mencari B. Otomatis kedua ruas kita kurangi dengan ini. Berarti kita punya N sigma XI YI dikurangi sigma YI kali sigma XI sama dengan negatif B dari sigma XI kuadrat plus N kali sigma BXI kuadrat. Nah, B-nya kita keluarkan, ini yang ini kita keluarkan, berarti menjadi NB sigma XI kuadrat. B-nya kita kelompokkan,
Berarti kita punya B dikali negatif sigma XI dikuadratkan plus N sigma XI kuadrat. Berarti B-nya bisa kita dapat, yaitu N sigma XI YI dikurangi sigma YI dikali sigma XI dibagi negatif sigma XI dikuadratkan plus N sigma XI kuadrat. Nah, kemudian ini cuma tinggal mengubah ini ya, biar yang di depan posisinya adalah yang positif, berarti N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Nah, ini rumus B-nya. Berarti kita sudah ketemu A dan B-nya. Kita kalau mau membentuk ke fungsi linier Gx sama dengan A plus Bx, maka A-nya kita cari dengan rumus ini, sigma YI per N dikurangi B sigma XI per N, dan mana B-nya kita menggunakan rumus yang ini. N sigma XI YI min sigma XI dikali sigma YI dibagi N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI dikuadratkan. Nah, berarti tahapannya kalau kita mau mencari fungsi linier, kita cari B-nya dulu. Setelah ketemu B, baru kita dapat mencari yang A. Lalu kita cari Gx-nya, di mana A-nya sekian, B-nya sekian, gitu ya. Itu tahapannya. Nah, contohnya di sini disediakan titik data ada 5 ya. Ketika X-nya 1, Y-nya 0,5, ketika X-nya 2, Y-nya 1,7, dan seterusnya. Nah, kita diminta mencari fungsi fx, di mana fungsi itu kita dekati dengan metode kuadrat terkecil untuk fungsi linier. Nah, berarti kita buat tabelnya dulu, di mana ini I data keberapa, kemudian XI-nya sekian, YI-nya sekian. Nah, kita mau mencari A dan B terlebih dahulu. Nah, kita jumlahkan XI-nya, hasilnya 15, kita jumlahkan YI-nya 19,7. Lalu kita cari XI, YI. Berarti 1 kali 0,5, 2 kali 1,7, 3 kali 3,4, dan seterusnya. Kita dapat data seperti ini. Lalu kita jumlahkan. Hasilnya adalah 78,9. Lalu kita cari XI kuadrat. Berarti 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Lalu kita jumlahkan. Hasilnya ini. Nah, data itu lalu kita substitusikan ke A, rumus A dan rumus B. Tadi ini kita tuliskan datanya berdasarkan ini, berarti sigma XI adalah 15, sigma YI adalah 19,7, sigma XI YI adalah 78,9, sigma XI kuadrat adalah 55. N-nya ada 5. Kemudian kita masukkan ke rumus. Kita cari yang B-nya dulu. Berarti 5 dikali 78,9 dikurangi 15 dikali 19,7 dibagi 5 kali 55 dikurangi 15 kuadrat. Tuh. Berarti B-nya kita dapat 1,98. Nah, B-nya lalu substitusikan untuk mencari A. Berarti A-nya sama dengan 19,7 dibagi 5 dikurangi 1,98 dikali 15 per 5. Berarti kita punya A-nya negatif 2. Nah, sudah ketemu A dan B, berarti Gx-nya tadi A plus Bx ya. Berarti negatif 2 plus 1,98 X. Itu fungsi linearnya. Nah, untuk tahu apakah dia sudah yang terbaik atau belum, berarti kita harus cek ERMS-nya ya.
Kita cek ERMS. Nah, tadi sudah tahu GX-nya ini negatif 2 plus 1,98X. Ini data yang tadi, maka kita bentuk lagi, lanjutkan tabelnya. Kita membutuhkan ini. N kita sudah tahu, yang belum kita tahu adalah GXI min YI. Nah, berarti dari X-nya ini, nilai X-nya 1, 2, 3, 4, 5, kita substitusikan ke GX untuk tahu GXI-nya. Maka kita tambahkan 3 tabel. Yang pertama adalah GXI. Berarti 1 disubstitusikan ke sini, berarti negatif 2 ditambah 1,98 kali 1. Kemudian yang kedua, negatif 2 ditambah 1,98 kali 2. Dan seterusnya. Sehingga kita punya data ini. Nah, lalu kita cari GXI min YI. Berarti, mutlak ya. Berarti negatif 0,02 dikurangi 0,5. Kemudian 1,96 dikurangi 1,7 dan seterusnya. Kita dapat ini. Kita mutlakkan ya nilainya. Nah, kemudian dikuadratkan. Kita butuh kuadratnya. Nah, berarti 0,52 kuadrat, 0,26 kuadrat, 0,54 kuadrat, 0,22 kuadrat, 0,5 kuadrat. Kita dapat data itu, kemudian kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan cukup yang ini aja. Berarti hasilnya 0,92444. Nah, kalau sudah dapat nilai ini, maka kita masukkan ke rumus ERMS-nya. Berarti akar dari 1/5 dikali 0,92444. Hasilnya adalah 0,4299860463. Bisa kamu potong sampai 4 digit di belakang koma. Nah, di sini ERMS-nya adalah 0,42 gitu ya. Apakah cukup bagus atau tidak, kita belum tahu karena baru satu kan, baru satu fungsi yang kita dapatkan 0,42998. Nah, kalau pengen tahu apakah dia sudah baik atau belum, kita bisa bandingkan dengan fungsi yang lain gitu. Nah, kita lanjut ke metode linearisasi fungsi eksponen. Nah, bentuk umumnya adalah AE pangkat BX. Nah, kita mau cari rumus A-nya dan B-nya. Langkahnya sama seperti yang tadi. Nah, kita mau menuliskan Y sama dengan AE pangkat BX. Nah, kemudian kita lenkan kedua ruas. Berarti kita punya len Y sama dengan len AE pangkat BX. Nah, kita bisa karena ini perkalian ya. Len A kali E BX, maka kita bisa pecah menjadi len A ditambah len E pangkat BX. Nah, berarti karena ini len E, maka saling menghilangkan. Berarti kita punya len Y sama dengan len A plus BX. Nah, di sini dia ekuivalen dengan bentuk fungsi linier. Fungsi linier tadi kan GX sama dengan A plus BX. Ya kan? Di mana GX-nya itu sama dengan len Y, A-nya itu sama dengan len A, terus BX-nya sama dengan BX. Atau kita tuliskan di sini Y besar sama dengan A besar plus BX, di mana Y besar sama dengan len Y, A besar sama dengan len A, dan BX-nya sama dengan BX. Berarti kita punya Y len Y dan A len A. Maka kita bisa cari Y kecilnya, bisa kita cari A kecilnya, itu menggunakan ekuivalensi dari fungsi linier.
Berarti tadi kita punya rumus A untuk fungsi linear itu adalah sigma Y kecil I ya. YI per N dikurangi B sigma XI per N. Nah, karena di sini A-nya menjadi A besar, maka A-nya menjadi A besar. Sedangkan Y-nya yang diketahui adalah Y besar, maka menjadi sigma Y besar. Nah, B-nya juga sama. B-nya menggunakan fungsi linear, hanya saja Y-nya yang diketahui adalah Y besar, maka Y-nya ini berganti menjadi Y besar. Kemudian nanti mencari A kecil, kan kita butuhnya adalah A kecil dan B kecil. B kecil sudah dapat, A besar yang kita dapat, pakai rumus ini kita dapat A besar, kemudian A kecilnya kita dapat dengan cara A sama dengan eksponen dari A besar. Nah, ini rumusnya. Gitu ya. Nah, kita pakai contoh yang sama untuk nanti kita bandingkan mana yang lebih baik. Nah, sekarang kita menggunakan fungsi eksponen. Nah, sama tadi caranya. Berarti kalau tadi kita langsung mencari XI, YI ya. Nah, kalau ini enggak, kita mencari Y besarnya dulu, di mana Y besarnya itu adalah len YI, berarti len 0,5, len 1,7, len 3,4, len 5,7, len 8,4. Kita dapat itu. Setelah tahu Y besar, maka kita cari jumlahnya yaitu 4,929951. Lalu kita cari XI dikali Y besar I. Berarti 1 kali negatif 0,69315. 2 kali 0,530628 dan seterusnya. Sehingga kita punya ini sigmanya adalah 21,64246. Lalu kita cari XI kuadrat, berarti 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, jumlahnya adalah 55. Lalu kita tuliskan ini XI, sigma XI-nya 15, sigma Y besar I-nya adalah 4,92 sekian, sigma XI kali Y besar I adalah 21,64246, sigma XI kuadratnya 55, N-nya 5. Lalu kita gunakan rumus, kita cari yang B dulu. Nah, B berarti ini 5 kali 21,64246 dikurangi 15 kali 4,929954 dibagi 5 kali 55 dikurangi 15 kuadrat. Hasilnya adalah 0,6852595. Nah, lalu kita substitusikan ke sini. Berarti kita dapat A besar ya. A besar sama dengan 4,929954 dibagi 5 dikurangi 0,6852598 dikali 15 per 5. Berarti kita punya A-nya adalah negatif 1,097886. Ingat, ini baru A besar, sedangkan kita butuh yang A kecil. A kecilnya kita peroleh dari eksponen dari A besar. Berarti eksponen dari negatif 1,06978886 itu sama dengan 0,3430881037. Nah, kita sudah dapat A-nya adalah 0,3430881037. Nah, kita bentuk ke fungsi eksponennya. Fungsi eksponennya tadi GX sama dengan A E pangkat BX. Berarti sama dengan 0,3430881037 E pangkat 0,6852598 X gitu ya. Nah, ini fungsi eksponennya. Apakah sudah yang terbaik? Fungsi hampiran yang terbaik, maka kita perlu ngecek ERMS-nya. Langkahnya,
Berarti sama ini tadi GX-nya kita tulis dulu lalu kita tambah tabelnya. Kita mencari GXI. Berarti 1 disubstitusikan ke sini. Berarti 0,34 30 88 10 371 E pangkat 0,6852 598 kali 1. Kita dapat G1. Lalu G2. Berarti kita ganti X-nya 2. G3 berarti kita ganti X-nya menjadi 3. Sehingga kita dapat nilai ini. Setelah mencari GXI, maka kita cari GXI min YI. Mutlaknya berarti 0,680786 dikurangi 0,5. 1,350876 dikurangi 1,7 dan seterusnya. Lalu dikuadratkan. Berarti 0,180786 kuadrat. Hasilnya berapa? 0,349124 dikuadratkan hasilnya berapa? Dan seterusnya. Lalu kita cari sigmanya. Sigmanya adalah 5,4580809. Lalu kita bisa cari ERMS-nya. Berarti 1/5 dikali 5,4580809 dipangkatkan setengah. Berarti kita punya 1,0448771003. Nah, kan kita sudah mengerjakan cara yang menggunakan linear dan eksponen untuk soal yang sama. Nah, kita punya ERMS-nya sudah dapat 2. Dengan fungsi linear, bentuknya fungsinya adalah seperti ini, RMS-nya adalah sekian. Kemudian kita menggunakan metode linearisasi fungsi eksponen, kita punya GX-nya bentuknya seperti ini, di mana ERMS-nya adalah 1,0448777103. Nah, dari dua metode yang sudah kita kerjakan, berarti mana yang paling cocok dengan data yang tersedia? Berarti kita cek ERMS yang paling kecil. Mana yang paling kecil? Berarti menggunakan fungsi linear. Berarti antara metode fungsi linear dengan metode fungsi eksponen untuk soal yang tersedia datanya tadi adalah yang terbaik sejauh ini adalah metode kuadrat terkecil untuk fungsi linear gitu ya kalau dibandingkan dua. Nah, nanti kalau kita bandingkan dengan metode yang lain mana yang lebih bagus. Nah, ini sementara yang terbaik bentuk fungsi hampiran yang paling cocok adalah yang metode linear, yaitu GX-nya sama dengan negatif 2 plus 1,98X. Kesimpulan sementara. Gitu ya. Sekarang kita lanjutkan ke metode linearisasi fungsi pangkat. Nah, jadi fungsi pangkat kita bentuk ke linear. Metodenya sama seperti yang metode kedua tadi ya, yang fungsi eksponen. Nah, fungsi pangkat kita punya GX sama dengan AX pangkat B. Atau kita tuliskan Y-nya sama dengan AX pangkat B. Kita bentuk ke logaritma. Kalau yang bentuk eksponen tadi kita bentuk ke ln, kalau pangkat kita ini bentuk ke log. Berarti kita punya log Y sama dengan log AX pangkat B. Lalu yang ini kita pecah, berarti kita punya log Y sama dengan log A plus log X pangkat B. Nah, ini berarti kita punya B-nya turun, berarti kita punya B log X gitu ya. Nah, kita ekuivalenkan dengan fungsi linear. Berarti kita punya Y besar sama dengan A besar plus BX besar. Nah, berarti kita punya Y besar itu sama dengan log Y kecil. A besar itu sama dengan log A kecil.
Kemudian X besar itu sama dengan log X. Gitu ya. Nah, lalu kita gunakan rumus yang sama dengan fungsi linier untuk mencari A kecil dan B kecil. Tapi kita rubah Y-nya menjadi Y besar, di mana Y besar itu dicari dengan cara log Y kecil. Kemudian X-nya kita rubah menjadi X besar, di mana X besar ini kita dapat dengan log X kecil. Ini kita dapat A besarnya, kemudian B kecilnya, rumusnya XY-nya diganti besar semua ya. Kemudian nanti A kecilnya didapat dengan cara 10 pangkat A besar. Jadi tahapannya adalah kita merubah, yang kita tahu kan data X kecil, Y kecil, ya kan? Lalu kita cari data X besar dengan cara mencari log X kecil. Kita mencari data Y besar dengan cara mencari log Y kecil. Lalu kita cari X besar, Y besar, lalu X besar kuadrat. Terus kita dapat nilai B. Setelah dapat nilai B, maka kita cari nilai A besar dengan mensubstitusi rumus ini. Setelah ketemu A besar, maka kita mencari A kecil dengan cara 10 pangkat hasilnya A besar. Itu tahapannya. Nah, kita kerjakan soal yang sama dengan metode linearisasi fungsi pangkat. Berarti kita punya XI, YI kan datanya. Nah, yang pertama kita mencari X besar dengan cara log X kecil. Berarti log 1, log 2, log 3, log 4, log 5. Kita dapat nilainya, lalu kita cari sigmanya. Kemudian kita cari Y besar dengan cara log YI. Berarti log 0,5, log 1,7, log 3,4, log 5,7, log 8,4. Kita dapat datanya itu, lalu kita jumlahkan. Kemudian mencari X besar I dikali Y besar I. Berarti 0 kali negatif 0,30, 10, 30. Kemudian 0,30, 10, 30 dikali 0,2304490 dan seterusnya. Kita dapatkan nilai ini, lalu kita jumlahkan. Selanjutnya mencari XI kuadrat. Nah, XI-nya ini yang besar ya, jadi bukan 1 kuadrat, 2 kuadrat, tapi yang ini. 0 kuadrat, 0,30, 10, 30 kuadrat, 0,477, 12, 12 kuadrat, dan seterusnya. Kita dapat nilainya ini, lalu kita jumlahkan. Nah, sigmanya kita taruh di sini untuk mencari A dan B. Rumusnya, kita cari B-nya dulu, berarti 5 dikali 1,42477 dikurangi 2,0791812 dikali 2,1410521 dibagi 5 kali 1,166331 dikurangi 2,0791812 dikuadratkan. Kita dapat 1,7690762118. Lalu kita substitusikan ke A besar. Berarti A besar sama dengan 2,1410521 dibagi 5 dikurangi 1,7690762118 dikali 2,0791812 dibagi 5. Berarti kita punya negatif 0,33303724999. Ingat, ini baru A besar. A kecilnya dicari dengan 10 pangkat A besar. Berarti 10 pangkat negatif 0,33303724999. Hasilnya adalah 0,464475435.
Sehingga kita tinggal mensubstitusikan A kecil dan B kecil ke fungsi Gx. Fungsi pangkatnya tadi adalah Gx sama dengan AX pangkat B, gitu ya. Berarti sama dengan 0,464475435 dikali X pangkat 1,7690762118. Itu fungsi pangkatnya. Lalu kita cek ERMS-nya. Ini fungsi Gx-nya. Lalu kita bentuk ke GXI dulu. GXI, X-nya yang kecil ya, berarti menjadi 0,464475 dikali 1 pangkat 1,7690762118. Itu untuk yang G1. Yang G2 berarti 0,464475 dikali 2 pangkat 1,7690762118. Dan seterusnya kita substitusikan nilainya ke tabel yang ini. Kemudian mutlak dari GXI min YI berarti 0,464475 dikurangi 0,5. Lalu 1,58398 dikurangi 1,7 dan seterusnya. Lalu dikuadratkan. Berarti 0,035525 dikuadratkan, 0,116902 dikuadratkan, dan seterusnya. Lalu kita cari sigmanya. Setelah tahu sigmanya, berarti kita bisa masuk ke ERMS. Berarti 1/5 dikali 0,2865005 dipangkatkan setengah. Kita dapat 0,2391865402. Itu ERMS untuk fungsi pangkat. Nah, kita cek dari 3 metode yang sudah kita kerjakan untuk mencari hampiran fungsi yang paling cocok dari data yang tersedia, itu mana yang terbaik. Tadi fungsi linier, ini hasilnya. Fungsi eksponen ini hasilnya, dan fungsi pangkat ini hasilnya. Nah, mana yang paling kecil? ERMS-nya. Berarti sejauh ini jatuh di metode linearisasi fungsi pangkat, ya kan? Berarti dari 3 metode itu yang paling kecil adalah yang fungsi pangkat, maka yang terbaik sejauh ini adalah fungsi pangkat, yaitu Gx-nya sama dengan 0,464475 dikali X pangkat 1,7690762118. Nah, dari 3 metode untuk soal yang tersedia, itu yang paling baik sejauh ini adalah menggunakan fungsi pangkat. Nah, yang terakhir kita masuk ke metode kuadrat terkecil untuk kurva kuadratik. Nah, di sini Gx bentuk umumnya adalah A plus Bx plus Cx kuadrat. Kita menggunakan, karena ini tidak dibuat linearisasi ya, beda dengan yang eksponen dan pangkat, kita menggunakan rumus yang linier, diekuivalenkan dengan linier. Nah, kalau yang fungsi pangkat enggak. Kita cari langkahnya sama seperti yang fungsi linier. Berarti kita cari selisihnya. EI sama dengan YI min GXI, di mana GXI-nya berarti A plus BXI min plus CXI kuadrat. Nah, lalu kita cari error yang minimum. Berarti D kuadrat kita bentuk ke sigma EI kuadrat, di mana EI-nya tadi sudah kita cari ya. Berarti jadi seperti ini. Kita pecah, berarti YI sama dengan min A min BXI min CXI kuadrat dikuadratkan. Nah, di sini ada A, ada B, ada C. Kita mau mencari error yang minimum, berarti turunannya harus sama dengan 0.
Kita cari D kuadrat yang minimum, sedangkan di sini ada A, B, dan C. Maka D kuadrat kita turunkan parsial terhadap A, lalu D kuadrat kita turunkan parsial terhadap B, lalu D kuadrat kita turunkan parsial terhadap C. Yang pertama terhadap A dulu, berarti do D kuadrat per do A sama dengan 0, di mana D kuadratnya tadi adalah ini. Kita turunkan terhadap A, berarti 2 kali sigma YI min A min BXI min CXI kuadrat dikali turunannya terhadap A berarti negatif 1. Negatif 1 kita kalikan ke depan, lalu kedua ruas kita bagi dengan negatif 2, kita punya itu. Lalu kita pecah, sigmanya kita uraikan, berarti sigma YI min sigma A min sigma BXI min sigma CXI kuadrat sama dengan 0. Nah selanjutnya kita mau mencari sigma YI-nya, berarti sigma YI sama dengan, kita pindahkan ruas, berarti sama dengan sigma A plus sigma BXI plus sigma CXI kuadrat. Ingat, sigma A itu sama dengan NA, berarti kita ganti. Nah, BC-nya adalah konstanta, berarti kita bisa keluarkan, kita dapat ini. Nah, ini adalah persamaan yang pertama. Lalu kita cari turunan terhadap B. Nah, do D kuadrat per do B sama dengan 0, di mana D kuadratnya tadi ini. Kita turunkan terhadap B, berarti 2 kali sigma YI min A min BXI min CXI kuadrat dikali turunan terhadap B, berarti negatif XI. Negatifnya kita keluarkan, berarti kita punya itu, lalu kedua ruas kita bagi negatif 2, lalu kita kalikan XI-nya, berarti kita punya sigma XI YI min AXI min BXI kuadrat min CXI pangkat 3. Lalu kita uraikan sigmanya, kita punya ini. Nah, lalu kita mau bentuk ke persamaan yang mirip seperti yang pertama tadi ya, berarti kita mau mencari sigma XI YI. Nah, berarti sama dengan sigma AXI plus sigma BXI kuadrat plus sigma CXI pangkat 3. Lalu ABC-nya kita keluarkan, berarti kita punya ini. Nah, ini sebagai persamaan yang kedua. Lalu kita turunkan D kuadrat terhadap C. Nah, berarti kita punya turunannya adalah 2 kali sigma YI min A min BXI min CXI kuadrat dikali turunan terhadap C, berarti min XI kuadrat. Nah, minnya kita keluarkan, lalu kedua ruas kita bagi dengan negatif 2. Lalu kita kalikan XI kuadratnya, berarti kita punya sigma YI dikali XI kuadrat min AXI kuadrat min BXI pangkat 3 min CXI pangkat 4. Lalu kita uraikan sigmanya, kita punya ini. Nah, lalu kita bentuk ke sigma XI kuadrat YI, maka kita punya bentuk seperti ini. Berarti sigma XI kuadrat YI sama dengan sigma AXI kuadrat plus sigma BXI pangkat 3 plus sigma CXI pangkat 4. Nah, lalu ABC-nya kita keluarkan, berarti kita punya ini. Nah, ini sebagai persamaan ketiga. Berarti kita sudah punya 3 persamaan baru. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga. Lalu untuk mencari A, B, C kita bisa pakai apa? Kita bentuk ke matriks. Kita punya matriks di mana matriks A-nya adalah N sigma XI kuadrat. Lalu sigma XI,
sigma xi kuadrat, sigma xi pangkat 3. Sigma xi kuadrat, sigma xi pangkat 3, sigma xi pangkat 4. Nah, kalau kalian perhatikan sejalur ya. Ini N, lalu sigma xi diagonal ke kirinya, lalu sigma xi kuadrat. Nih, sini sama, lalu sigma xi pangkat 3, sigma xi pangkat 4. Itu untuk matriks A-nya. Lalu matriks X-nya adalah A, B, C. Ini yang mau kita cari. Terus sama dengan Y ya. Matriks Y-nya adalah ini sigma YI, sigma XI YI, sigma XI kuadrat YI. Berarti ini YI, kemudian ada XI pangkat 1, lalu XI pangkat 2. Yang ini pangkat 0, XI pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2. Cara ngapalinnya itu ya. Nah, kalau sudah ketemu matriksnya, lalu nanti kita cari A, B, dan C-nya. Itu caranya. Bisa pakai OBE, bisa pakai Gauss, bisa pakai Gauss-Jordan. Nah, kita selesaikan contoh yang sama. Tapi kita menggunakan metode kuadrat terkecil untuk kurva kuadratik. Nah, kita cari ini tadi XI, YI-nya. Kita cari XI kuadratnya dulu. Berarti 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat. Jumlahnya adalah 55. Lalu XI pangkat 3. Berarti 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 4 pangkat 3, 5 pangkat 3. Jumlahnya adalah 22, 5. Lalu XI pangkat 4. 1 pangkat 4, 2 pangkat 4, 3 pangkat 4, 4 pangkat 4, 5 pangkat 4. Jumlahnya adalah 979. Lalu XI YI. 1 kali 0,5, 2 kali 1,7, 3 kali 3,4, 4 kali 5,7, 5 kali 8,4. Lalu kita jumlahkan 78,9. Lalu XI kuadrat dikali YI. Berarti 1 kali 0,5, 4 kali 1,7, 9 kali 3,4, 16 kali 5,7, 25 kali 8,4. Jumlahnya 339,1. Kita catat sigmanya. Ini lalu kita bentuk ke matriks. Nah, tadi rumusnya ini berarti matriks A-nya menjadi berapa? 5, 15, 55, 15, 55, 225, 55, 225, 979 dikali matriks ABC sama dengan ini berarti 19,7, 78,9, 339,1. Jadi matriks seperti ini. Lalu kita bentuk ke augmented matrix. Jadi seperti ini. Lalu kita selesaikan. Mau menggunakan OBE boleh, Gauss boleh, Gauss-Jordan juga boleh. Nah, kita pertama membuat satu kolom 1 baris 1 dulu, berarti 1/5 R1 kita punya ini. Lalu kita jadikan 0, berarti R2 dikurangi 15 R1. R3 dikurangi 55 R1. Lalu kita punya ini. Nah, kita jadikan 1. Nah, jadi seperti ini. Lalu kita jadikan 0. Ini berarti R3 dikurangi 60 R2. Nah, kita punya ini. Lalu kita jadikan 1. Berarti 1/14 R2.
3. Kita punya ini. Nah, selanjutnya kita jadikan 0 ini berarti R1 dikurangi 11 R3 dan R2 dikurangi 6 R3. Selanjutnya kita jadikan 0 berarti R1 dikurangi 3 kali R2. Nah, kita sudah dapat nilai A, B, C, di mana A-nya adalah negatif 0,199999, B-nya adalah 0,437142, C-nya adalah 0,257143. Nah, itu ABC-nya. Lalu setelah ketemu ABC, maka kita substitusikan ke GX. GX sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Nah, kita ganti ke situ. Nah, setelah dapat GX, kita cek ERMS-nya ya. Berarti kita bentuk ke sini. Kita mau cari ERMS, kita tambahkan tabelnya GXI yang pertama. Berarti 1 disubstitusikan ke sini. Berarti negatif 0,199999 ditambah 0,437142 kali 1 ditambah 0,257143 kali 1 kuadrat untuk dapat nilai G1. G2 gimana? Berarti negatif 0,19999 ditambah 0,437142 kali 2 ditambah 0,257143 kali 2 kuadrat untuk tahu G2 dan seterusnya. Lalu kita cari mutlak GXI min YI. Berarti 0,494286 dikurangi 0,5, lalu 1,702857 dikurangi 1,7 dan seterusnya. Lalu kita kuadratkan, berarti 0,005714 dikuadratkan, 0,002857 dikuadratkan dan seterusnya, lalu kita jumlahkan. Kita punya 0,002285 Nah, lalu kita cari ERMS-nya, berarti 1/5 dikali 0,002285 dipangkatkan setengah. Hasilnya 0,00213809. Nah, lalu kita bandingkan keempat metode. Nah, mana yang paling bagus dari 4 metode? Berarti kita cek ERMS yang paling kecil. Nah, ternyata yang paling kecil adalah metode kuadrat terkecil untuk kurva kuadratik karena ERMS-nya 0,002, sedangkan yang lain lebih besar. Maka untuk data yang tersedia pada soal, metode yang paling bagus adalah metode kuadrat terkecil untuk kurva kuadratik, di mana GX-nya adalah negatif 0,19999 ditambah 0,437142X ditambah 0,257143X kuadrat. Itulah fungsi hampiran yang paling baik dari keempat metode yang sudah kita gunakan. Nah, kira-kira seperti itu. Jika masih ada yang kurang paham, bisa komen. Nanti kita bahas sama-sama. Kemudian itu ada tugasnya, silakan dikerjakan. Saya mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.